Yuk kita open kamera dulu teman-teman. Bisa ajak teman-teman yang lain ya, mungkin yang belum join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di acara coaching Duta Inspirasi ke-15 dengan tema How to be Confident in Public Speaking. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih atas antusiasme kalian yang sudah berpartisipasi di acara coaching kita pada hari ini. Perkenalkan, saya Ciara Fidela Nadifa, Duta Inspirasi Provinsi Sulawesi Utara Batch 3, sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara coaching pada hari ini. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Amin, 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 tiada kata selesai dalam berdoa. Nah, sekarang pemateri kita yaitu Kak Jocelyn Valencia sudah bergabung dengan kita di malam hari ini. Halo Kak Jocelyn, sudah siap belum untuk coaching hari ini? Halo Kak Ciara, semoga siap ya. Pastinya siap dong, kan ketemu Oke, teman-teman yang keren banget di sini. oke, baik. Yuk kita kenalan dulu ya sama Kak Jocelyn agar kita bisa tahu nih siapa sih Kak Jocelyn ini gitu ya. So, Kak Jocelyn ini adalah seorang public speaker. Saat ini, Kak Jocelyn ini merupakan seorang mahasiswa di Universitas Multimedia Nusantara, Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Jurnalistik. Kak Jocelyn ini lahir di Surabaya pada tanggal 11 Oktober 2002 dan memiliki banyak pengalaman dalam public speaking, seperti menjadi speaker How to be Confident by Ubaya pada 2021, speaker The Importance of Public Speaking by Petrawan Senior High School, host webinar Berani Berjancana by DKT Indonesia, dan juri anchor competition Mugaru, dan masih banyak lagi. Wah, keren banget ya teman-teman, dan Kak Jocelyn ini memang cocok banget buat jadi pemateri kita pada hari ini gitu. Cocok banget kalau temanya tentang public speaking. Nah, setelah kita berkenalan dengan Kak Jocelyn, yuk kita langsung masuk aja ke inti acara, di mana Kak Jocelyn akan memaparkan materinya. Kepada Kak Jocelyn, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, thank you Kak Ciara. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat malam. Jadi perkenalkan, aku Jocelyn Valencia, kalian bisa panggil aku Jo, Jose, pokoknya senyamannya kalian aja ya mau manggil aku apa. Dan sekarang aku adalah mahasiswa jurnalistik di UMN Tangerang, di Universitas Multimedia Nusantara, dan sekarang aku adalah Vice Program Director dari UMN Radio, dan dulu aku sempat jadi produser juga nih di UMN Radio. Nanti kita boleh sharing-sharing. First of all, aku mau say thank you banget ya buat teman-teman Duta Inspirasi di sini, kalian keren banget, dan aku yang deg-degan nih kayaknya ya, aku sharing ilmu ke kalian gitu, karena aku tahu kalian jauh lebih keren, kalian juga punya banyak experience, jadi kita di sini sharing-sharing aja, kita ngobrol-ngobrol santai satu sama lain. Oke, jadi aku akan bawain Be Confident in Public Speaking. Tapi sebelumnya aku mau cerita sedikit nih, gimana sih awalnya aku bisa suka public speaking. Sebenarnya awalnya itu dari mimpi dan iseng-iseng aja gitu. Jadi waktu SD, aku tuh kelas 4 SD ada ekstrakurikuler gitu di sekolah. Teman-teman pasti juga biasanya ada kan yang namanya ILS. Nah, waktu ILS itu aku pilih jurusan broadcasting. Waktu aku coba satu semester, wah kayaknya seru nih, kayaknya gue suka banget nih di sini. Nah akhirnya aku pilih jurusan itu, aku tekunin dan aku belajar otodidak dari ELS Broadcasting itu. Aku belajar dari YouTube, aku belajar dari expert-expert yang bikin video mereka di YouTube. Sampai suatu ketika aku ngerasa kayak, wah ini emang, I think ini bisa jadi passion aku gitu. Jadi awalnya yang dari iseng-iseng bisa menemukan passion aku di mana gitu. Dan aku ngerasa, aku kan cerewet, aku suka ngomong ya. Dengan aku public speaking, itu aku merasa bahwa kalau aku punya public speaking yang bagus, kecerewetan aku ini bisa membawa manfaat untuk orang lain. Jadi kita ngomong cerewetnya itu bukan gosip, kita bukan ngomong yang nggak ada isinya, tapi kita bisa bermanfaat juga nih buat orang lain gitu. Kita bisa share our knowledge ke teman-teman semua gitu. Jadi itu awalnya itu emang coba-coba aja, ternyata nemu nih passionnya. Yang aku mau sampaikan di sini itu jangan takut nih teman-teman punya mimpi dan jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kalian meskipun kalian nggak tahu nih sekarang kalian mau jadi apa, kalian suka apa, tapi coba-coba aja siapa tahu kayak aku kalian nemu yang cocok dan bisa jadi passion kalian gitu. Jadi singkat cerita
aku les, aku belajar otodidak, dan aku sempat casting itu di kelas 3 SMP, itu aku casting di BBS TV di Surabaya, mungkin kalau yang daerah Jawa Timur nggak asing gitu ya BBS TV, dan waktu itu aku ngerasa kayak itu bener-bener aku keluar banget nih dari zona nyaman aku, karena aku masih 14 tahun waktu itu, mereka butuh satu host aja, dan yang ikut itu banyak banget, kebanyakan juga MC-MC yang udah nge-MC di luar, sedangkan aku waktu itu siapa gitu, aku belum pernah nge-MC di luar, tapi aku beraniin diri untuk ikut casting. Tiba-tiba aku yang terpilih, jadi dari situ awalnya aku ada di TV, aku bawain acara Teenage Journalism waktu itu, waktu aku 14 tahun, dan itu live. Dari situ akhirnya build more connection gitu. Ceritanya singkatnya kayak gitu. Nah, sekarang aku mau bawain Be Confidence in Public Speaking. Sebenarnya kenapa sih kita kok harus percaya diri di public speaking? Karena public speaking itu penting banget nih teman-teman. Boleh di next slide, Kak? Jadi apa sih sebenarnya public speaking? Biasanya kan orang-orang kalau misalnya mikir public speaking itu selalu berkaitan dengan TV, selalu berkaitan dengan radio kayak gitu. MC, TV presenter, host, reporter, padahal enggak. Public speaking itu adalah soft skill sebenarnya. Jadi kalian nggak harus kalian public speakingnya bagus berarti kalian itu adalah MC. Belum tentu gitu teman-teman. Jadi public speaking itu adalah keterampilan berbicara kita yang kita gunakan itu dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. Kayak aku ngomong sama teman aku, kalian ngomong sama teman kalian, sebenarnya itu adalah teknik public speaking juga gitu. Kita bisa ngomong di depan orang yang kita kenal maupun orang yang kita belum kenal. Boleh next? Oke, public speaking is very important. Di sini aku bilang ya, kenapa public speaking itu penting banget. Karena aku bagi ini berdasarkan experience aku. Aku bagi ini menjadi 4 poin. Itu public speaking yang baik akan membantu kita saat di sekolah. Akan membantu kita saat di dunia perkuliahan, membantu kita di dunia kerja. Dan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kalau kita melakukan komunikasi interpersonal juga, public speaking itu sangat berguna untuk kita gitu. Jadi secara sadar atau nggak sadar ya, kehidupan kita sehari-hari itu nggak pernah lepas dari yang namanya public speaking. Karena kita selalu berkomunikasi kan sama orang gitu. Nah, mungkin membantu kita saat di sekolah, teman-teman juga pasti udah tahu ya kalau misalnya kita lagi disuruh presentasi, skill yang kita pakai adalah skill public speaking gitu. Mungkin aku akan bahas aja yang membantu kita saat di dunia perkuliahan dan membantu kita di dunia kerja. Membantu kita saat di dunia perkuliahan karena aku juga masih mahasiswa itu sangat ngaruh banget. Mungkin buat teman-teman juga di sini ada yang udah merasakan ya kalau misalnya kita mahasiswa, kita banyak sekali nih setiap minggu, mungkin hampir setiap minggu kita presentasi. Nah, ketika kita nggak memiliki kepercayaan diri itu, ketika kita ngerasa kayak wah kayaknya gue nggak bisa deh, wah ini benar nggak ya, terus kita banding-bandingin diri, kita akhirnya nggak pede, public speaking kita kurang keluar gitu, hasilnya juga akan berpengaruh kan sama nilai kita yang kita dapat nanti, itu pasti. Kemudian membantu kita di dunia kerja. Oke, ini penting banget nih teman-teman. Aku mau sharing waktu aku di UMN Radio as a producer. Menurut aku, waktu aku kerja di sana, public speaking yang baik itu sangat membantu. Oke, jadi sebagai produser di UMN Radio, tugas aku itu biasanya adalah merancang semua program ya dari awal sampai akhir, program yang aku pegang. Kebetulan aku waktu itu pegang satu program namanya Sersan, Seni Terasa Santai, dan di program itu aku harus mengonsepkan semuanya dari awal sampai akhir, mulai dari temanya mau seperti apa, kemudian kita punya tim siar, tapi tetap produser nih yang sebagai pusatnya, senternya yang mengatur semuanya mau seperti apa gitu. Jadi aku yang cari gestarnya. Nah, namanya radio juga ya, meskipun ini radio kampus, kalian bisa mendengarkan ini kalau kalian di daerah Tangerang dan sekitarnya di 107,7 FM, jadi bukan cuma radio kampus doang, jadi kita memang bisa siaran langsung yang bisa didengar orang, didengar publik, makanya kita harus rutin nih setiap minggunya gitu. Nah, di situ sebagai seorang produser, menurut aku public speaking aku ini penting banget ketika aku mencari seorang gestar gitu. Jadi kalau misalnya kalian kepoin gitu di Instagram aku itu ada highlight gestarnya siapa aja. Kayak aku pernah ngundang Boy William, aku pernah ngundang Samuel Rizal, aku pernah ngundang Rafael Smash, Rafael Tan, kemudian ada lagi ada Reza Nangin dan lain sebagainya gitu. Ada Stanley Howe. Nah, itu gimana sih caranya? Caranya adalah dengan kemampuan public speaking yang bagus. Karena ketika kita memiliki kemampuan public speaking yang bagus, ketika kita confidence nih dengan public speaking kita bisa menyampaikan pesan kepada orang lain itu dengan baik gitu teman-teman. Jadi orang lain yang awalnya nggak yakin, orang lain yang awalnya kayak
ngerasa apa ya, kayak ini bener nggak sih acaranya gini-gini, kita bisa ngeyakinin mereka gitu dengan public speaking kita yang bagus gitu. Jadi itu sangat berguna banget nih di dunia kerja. Tapi ketika beda cerita kalau misalnya aku orangnya nggak pedean. Aku orangnya nggak pedean, kemudian waktu aku approach gestar, aku belum coba tapi aku udah minder. Nah kalau misalnya kalian lihat kan tadi gestarnya juga lumayan gede ya, kayak kalian pasti udah kenal tuh siapa Boy William, siapa Stanley Howe gitu. Jadi kayak itu tadi kuncinya adalah percaya diri di public speaking kalian gitu. Karena setiap dari kita pasti punya kelemahan dan kekurangan. Tapi public speaking itu nggak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi mau nggak mau kita harus bisa melatih itu teman-teman. Gitu. Boleh next. Nah, the challenge of public speaking ini aku juga jabarin berdasarkan experience aku ya. Jadi ini real gitu. Kalau misalnya kalian search di Google pasti banyak banget. Cuma ini aku share dari cerita aku, dari pengalaman aku. Challenge-nya apa sih? Jadi challenge-nya adalah yang pertama, kita harus berani menghadapi banyak orang, tidak boleh takut dikatain. Nah, ya kan biasanya kan kita kayak mau presentasi terus diliatin banyak orang, terus kita udah mikir duluan nih biasanya. Aku juga gitu kadang guys. Jadi kayak mikir duluan, aduh gimana ya hasilnya, aduh aku bisa nggak ya, aduh nanti teman aku yang ini bilang apa ya, kalau teman aku yang itu bilang apa ya gitu. Kita tuh sering kayak gitu, makanya kita public speaking kita yang awalnya bagus, kita udah siap nih, udah well prepared banget untuk presentasi, jadinya loyo, jadinya nggak pede, jadinya insecure gitu. Padahal itu dari diri kita sendiri sebenarnya. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menyampaikan pesan dengan baik. Karena ketika kita memiliki public speaking dengan baik, itu adalah kuncinya. Kita bisa menyampaikan kepada orang-orang pesan yang kita mau itu dengan baik. Jadi nggak ada misperception di situ. Jadi kalau misalnya kita ngomong public speaking itu nggak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Emang benar, karena semua orang kan bisa ngomong ya kan. Kita kan dikasih Tuhan mulut, jadi kita semua bisa ngomong pasti. Cuma bedanya adalah ketika kita mengolah skill public speaking kita dengan baik, orang akan tahu nih maksud kita tuh seperti apa. Orang akan tahu apa yang kita mau, ini tuh seperti apa sih, pesannya itu apa. Jadi nggak ada salah persepsi juga nih dari kita sebagai komunikator kepada penerima pesan gitu. Kemudian yang ketiga, harus membuat audiens paham dan senang mendengarkan kita. Jadi kalau misalnya nih, aku ambil contoh ya, gambar yang ada di situ, Mary Riana. Dia itu kan dia seorang motivator ya kan, kalian tahu juga. Public speaking-nya bagus nggak? Bagus banget dong, karena ketika kita mendengarkan dia, kita bisa ngerasa kayak, oh ini loh pesan yang dia maksud. Oh ini loh yang dia pengen sampaikan ke kita gitu, tanpa dia harus muter-muter dari, misal dari Jakarta, Tangerang, terus kemana dulu, ke Surabaya dulu, baru ke Jakarta lagi. Nggak ada kayak gitu. Jadi kayak dia bisa mengemas apa yang ingin dia sampaikan itu dengan sangat baik gitu. Jadi itu sih yang kita harus pelajarin. Sampai sekarang pun aku juga masih belajar kayak, karena itu sangat penting memang ya dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, itu sangat membantu gitu teman-teman. Oke, next. Jadi apa sih yang sebenarnya kita butuhin? Ini teman-teman, this is what you need. Yang pertama adalah kepercayaan diri, memperhatikan penampilan, dan practice makes perfect. Tapi karena topik aku adalah confidence in public speaking, aku akan jauh lebih bahas dulu nih tentang kepercayaan diri. Aku mau cerita sedikit, percaya nggak percaya, aku juga heran aku kenapa bisa ngomong kayak gini sekarang gitu. Karena dulu aku adalah orang yang jago kandang. Kalian kalau misalnya tahu istilah jago kandang, beraninya cuma di rumah doang, di belakang layar, terus nggak berani ngomong di depan gitu. Tapi aku ngerasa kayak apa ya, istilahnya kayak berlatih, lama-lama kepercayaan diri itu muncul sendiri gitu. Kayak sering coba ngomong di depan kaca biasanya, terus kadang coba ngomong ngawur aja, ngomong ngasal gitu, kayak seolah-olah lagi bawain acara tapi didengar orang tua meskipun nggak jelas. Tapi itu sangat membantu banget gitu, lama-lama akan lancar. Jujur, dulu aku adalah orang yang penakut untuk ngomong di depan umum. Untuk ketemu kayak publik, untuk ketemu audiens yang gede banget, aku udah pasti kayak nggak mau ngomong, pasti kayak gitu. Dan biasanya ditarik-tarik tuh sama mama-mama, biasanya sama orang tua kan kayak, ayo cepet gitu. Tapi kayak sebenarnya nggak mau, nggak suka banget. Aku kayak ngerasa takut, malu gitu. Tapi bersyukur juga karena aku akhirnya tercerahkan gitu ya. Kalau misalnya kita kayak gitu terus kapan kita maju gitu teman-teman. Jadi akhirnya aku coba memberanikan diri, mulai berani.
ya akhirnya aku bisa berani nih ngomong sama teman-teman di sini meskipun aku lumayan nervous juga nih karena teman-teman di sini kan aku juga udah nge-stalk Instagramnya, wah keren-keren banget gitu. Jadi memang kayak gitu ya teman-teman, awalnya tuh emang aku nggak pede, tapi gimana sih caranya bisa pede? Aku coba dengan cara-cara yang akan aku bagiin nih sama kalian. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini di Google, mungkin banyak banget ya how to be confidence tips, kayak gitu itu udah pasti banyak banget. Tapi aku mau bagiin dari pengalaman aku aja. Yang pertama adalah ubah mindset kita. Jadi berdasarkan pengalaman aku ya, mindset itu sangat berpengaruh banget loh buat kita gitu. Biasanya kita tuh selalu negative thinking duluan, padahal kenyataannya belum tentu seperti itu. Contohnya, misalnya nih, aku mau presentasi, terus aku udah mikir duluan, ini nanti teman aku yang gini kalau nggak suka gimana ya? Ini kayaknya jelek deh. Padahal, padahal belum tentu nih teman kita berpikir kayak gitu. Jadi sebenarnya itu kan dari mindset kita aja ya. Atau kalau misalnya yang sering biasanya nih, yang sering orang-orang bilang tuh kayak, gimana ya kalau misalnya mau presentasi tapi gugup, terus kayak nervous sendiri, akhirnya jadi gelagapan kemana-mana. Sebenarnya itu adalah dari mindset kita juga, teman-teman. Percaya nggak percaya, kayak kita udah takut dulu sebelum mulai. Makanya kayak ketika kita takut dulu sebelum kita mulai, itulah yang membuat kita ngerasa kayak, bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Gitu. Akhirnya kita nggak pede, ngeblank gitu. Aku juga pernah kayak gitu. Jadi kayak emang relate banget sih. Kayak memang relate banget kalau kita udah takut duluan. Jadi kita dipenuhi rasa takut yang gede banget sebelum kita itu mulai. Nah, itu kan akhirnya bikin kita jadi stuck gitu di situ. Nah, aku mau cerita juga nih buat teman-teman. Jadi waktu itu acara Teenage Journalism yang aku bawain itu aku bawain 2 tahun karena nggak tahu waktu yang casting pertama udah selesai acaranya, tahun berikutnya aku dipanggil lagi dan dua-duanya ini live, sifatnya live. Nah, kalian bisa bayangin aja kan acara live sama acara tapping itu wah udah deg-degannya kayak gimana tuh. Kalau tapping bisa diedit kalau salah. Kalau live wah bener-bener nggak bisa diedit ya kan. Kalau misalnya udah kamera rollnya kamera siap, udah deh kamu ngomong aja, udah kameranya mulai, terus orang-orang bisa nonton secara langsung gitu, tanpa bisa diedit. To be honest, aku mau cerita kayak dulu, aku juga pernah salah gitu. Bahkan salah aku fatal nih teman-teman. Menurut aku sih fatal juga ya, karena biasanya kan pulang sekolah aku kayak izin gitu, atau biasanya pulang sekolah kalau jamnya masih keburu, aku pergi ke studionya. Aku pergi ke studionya, aku siap-siap. Jadi kadang ada masanya kayak aku capek. Waktu aku capek, aku takut juga, aku nervous juga, apalagi itu pertama kali dan masih 14 tahun juga waktu itu. Harusnya yang selamat sore pemirsa, aku bilangnya selamat pagi pemirsa gitu. Jadi kalian bisa bayangin aja ya, dari awal aja pembuka udah salah gitu. Jadi aku kayak, wah gimana nih gitu, produsernya gimana nih. Jadi kayak bener-bener setakut itu teman-teman. Acaranya sore hari, tapi aku bilang selamat pagi pemirsa kayak gitu. Udah langsung, wah gimana nih, udah keringetan banget. Meskipun studionya ada AC gitu, tapi keringetan banget. Nah, tapi yang aku mau bilang adalah ini juga berpengaruh ya sama mindset kita. Kalau misalnya kita pada saat kejadian itu mindset kita langsung, wah nanti gue dimarahin produsernya nih, wah nanti ini produsernya gini nih, nanti gue dapat komen jelek dan segala macam. Itu akan lebih merusak semuanya gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian nih ada yang tertarik juga, ini sekaligus tips ya. Kalau misalnya kalian ada yang tertarik pengen di TV, kalian pengen jadi broadcaster gitu ya. Iya kan, ada yang ngerasain kayak gitu juga kan. Jadi kayak kalau kalian lagi di TV, kalian lagi live, atau kalian mau lagi nge-MC aja lah, MC kan live juga ya. Kalau kalian salah, jangan biarin audiens itu ngeliat kalian salah gitu. Jadi stay cool aja, stay calm, meskipun dalamnya kita kayak, wah mati nih gue kayak gitu. jadi kayak jadi kayak kita tuh harus ini aja, harus stay cool, stay calm. Meskipun memang itu adalah kesalahan yang kita harus jadiin pembelajaran, jangan diulangin lagi gitu kan. Waktu itu aku ditegur karena kan itu memang lumayan fatal juga ya. Langsung keringetan kan kata Rifki. Iya bener banget, langsung keringetan aku juga. Cuma untungnya kayak mau nggak mau kita memang dipaksa harus senyum ya kan. Kalau misalnya kita nggak senyum,
penonton yang ada di rumah, mereka akan ngira, ini presenternya kenapa nih gitu. Ya, jadi itu tadi sih, kayak mindset kita tuh penting banget. Meskipun kita bisa negative thinking, tapi jangan biarin kita tuh negative thinking dulu gitu, just being positive first gitu. Nah, aku dulu juga udah panik kok, tenang aja sama kita. Kayak aku dulu juga udah panik, cuma itu tadi, mau nggak mau sebagai public speaker yang baik, kalau kita mau berlatih ya, memang kita nggak, kesalahan itu nggak terlepas lah dari yang namanya kehidupan kita sehari-hari, kita pasti melakukan kesalahan, tapi gimana cara kita ngehandle itu gitu. Jadi kayak tetap senyum aja. Jadi waktu itu memang nada aku berubah nih teman-teman, yang awalnya ceria banget tiba-tiba agak down gitu ya nadanya. Tapi aku tetap usaha untuk senyum. Jadi at least pemirsa nggak terlalu tahu gitu kalau misalnya aku melakukan kesalahan waktu itu nyapa mereka. Oke, jadi yang kedua, gimana sih caranya kita bisa confidence dengan diri kita sendiri gitu. Itu yang kedua adalah believe in yourself. Kita harus tahu nih teman-teman kelebihan dan juga kekurangannya kita. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalau misalnya kita nggak mengenal diri kita sendiri, itu akan menjadi bumerang juga nih buat kita. Jadi gimana kita harus tahu setiap dari kita pasti punya kelebihan dan kekurangan. Ada orang yang pernah sharing nih sama aku, dia bilang, Kak, aku nggak bisa apa-apa nih, aku nggak tahu mau jadi apa, kayaknya aku nggak punya bakat apa-apa deh gitu. Ada yang bilang kayak gitu waktu di DM gitu kan. Terus aku mikir kayak, enggak, kayaknya bukan kayaknya sih, tapi memang enggak mungkin kayak gitu, karena kita semua diciptain dengan kelebihan dan juga kekurangan masing-masing, itu udah pasti. Dan aku yakin banget nih teman-teman, kekurangan kita juga nggak mungkin melebihi kelebihan kita, ngerti kan? Jadi kayak kita punya kekurangan, pasti Tuhan sendiri tuh kasih kita kelebihan yang jauh lebih besar daripada kekurangan kita. Masalahnya adalah kita mau cari tahu nggak? Nah, masalahnya adalah kita mau keluar nggak dari comfort zone kita, dari zona nyaman kita. Masalahnya adalah kita mau nggak coba untuk mengenal diri kita sendiri. Sama kayak istilahnya gini, kalau misalnya kalian pengen sesuatu, tapi kalian nggak bekerja keras untuk itu, gimana caranya dapat itu gitu? Kalian pengen kaya, misal kalian pengen kayak Prilly lah, beli apa itu, klub bola ya, dia dia beli klub bola gitu. Tapi kalian nggak hard work untuk itu. Gimana caranya uang itu bisa datang sendiri ke kalian? Kan juga nggak bisa gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian tahu kelebihan dan kekurangan kalian, itu akan membuat kalian merasa lebih secure, membuat kalian merasa lebih safe gitu. Karena kalian percaya sama diri kalian sendiri. Karena kalian mengenali diri kalian sendiri dengan baik. To be honest, aku pernah kayak ngerasa takut banget waktu ngobrol sama gestar yang aku undang. Terlebih lagi Boy William gitu. Kalian tahu lah Boy William YouTube-nya berapa M gitu subscribernya kan. Dan itu harus ngomong sama aku dari Zoom waktu itu ada announcer aku juga. Jadi kita ngobrol bertiga. Bayangin aja kayak gimana deg-degannya, gimana kayak ngerasanya tuh wah gimana ya kayak gitu, takut banget teman-teman, kayak takut gak bisa ngomong, takut gelagapan dan segala macam. Tapi aku rasa karena I know myself, aku coba untuk mengenal diri aku sendiri, aku tahu kelebihan aku tahu kekurangan aku merasa lebih safe, aku merasa lebih secure gitu, kayak aku merasa lebih aman karena aku percaya nih sama diri aku sendiri. Jadi kayak percaya sama diri kita itu penting banget, meskipun orang lain bilang lu yakin lu ngomong sama dia, lu bisa emang, nanti nggak bisa loh kayak gitu. Tapi kita udah tahu, kayak kita udah tahu, gue bisa kok gitu. Jadi omongan mereka akan menjadi angin lalu aja buat kalian. Beda lagi nih kalau misalnya kalian nggak tahu diri kalian tuh kelebihannya apa, kekurangannya apa. Percayalah kalian akan gampang digoyahkan juga pasti. Kayak, lu yakin ngomong sama dia, emang lu bisa? Akhirnya kayak, ya gila gue kayaknya nggak bisa deh, nggak jadi deh gitu. Karena kita juga kemakan omongan orang. Nah, tapi ketika kita percaya sama diri kita, kita tahu aku bisa kok ngelakuin ini, aku nggak bisa ini, tapi aku bisa kok yang ini gitu. Jadi kayak omongan orang, kalian juga nggak akan terlalu terpikirkan gitu loh teman-teman. Jadi penting banget ya buat kita tuh believe in ourselves. Nah, terus yang ketiga, gimana sih caranya untuk percaya diri adalah keluar dari zona nyaman kalian, perbanyak pengalaman. Ini sama kayak yang di poin ketiga tuh, practice makes perfect. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena ya itu based on my own experience juga ya teman-teman. Kalau misalnya aku keluar dari, waktu itu, kalau misalnya aku nggak terima
hasil casting BBS TV yang aku host sendirian live, kalau aku nggak terima itu, mungkin aku nggak di TVRI Jawa Timur waktu itu, mungkin aku nggak di SBO TV, mungkin aku nggak coba di JTV gitu. Karena memang itu aku beneran keluar banget nih dari zona nyaman aku. Akhirnya aku belajar sehari-harinya, aku belajar. Nah, kepercayaan diri itu timbul sendiri gitu. Lama-lama by proses itu pasti kalian bisa lebih pede dengan diri kalian. Karena kalian tahu kalian bisa, kalian tahu kalian capable untuk melakukan itu gitu. To be honest, nah aku punya cerita juga nih waktu itu di JTV. Aku kan bawain acara makan-makan ya, namanya waktu itu Mangan Wenak JTV. Mangan Wenak JTV namanya Ngidam. Ya kalian tahu kan JTV itu adalah TV Jawa Timur. Biasanya kebanyakan menggunakan bahasa Jawa juga ya kan. Sedangkan aku suka bahasa Jawa, sehari-hari aku bahasa Jawa ngomong di rumah juga. Cuma bahasa Jawa bahasa Jawa Surabaya kasar gitu kan, maksudnya nggak bisa bahasa Jawa yang benar. Kalian pasti relate juga kan. Jadi kayak bahasa Jawanya bahasa Jawa kasar gitu. Nah, sebenarnya aku kayak terima tawaran itu juga, aku juga ikut casting. Dan awalnya di episode pertama, iya Surabaya toh. Dan awalnya nih aku waktu ikut casting, awalnya di episode pertama aku disuruh ngomong bahasa Jawa. Jadi kalian bisa bayangin aku yang nggak bisa bahasa Jawa bagus gitu ya, aku merasa kayak gitu. Bahasa Jawa aku juga kemana-mana, terus bahasa Jawa yang ya sehari-hari lah Surabayaan gitu. Aku disuruh ngomong pakai bahasa Jawa, akhirnya jadinya kaku banget teman-teman. Jadinya kayak aduh malu banget nih ditonton orang. Tapi ini kan untungnya tapping ya, jadi memang prosesnya tapping, kita syutingnya itu kan makan-makan, jadi nggak bisa live juga, harus diedit juga dan segala macam. Cuma waktu tayang, aku merasa kayak, duh nggak mau nonton, malu banget. karena nggak bisa gitu, aku ngerasa kayak kaku banget ya, kok aneh banget didengar gitu. Tapi akhirnya ya untungnya aja produsernya ngelihat kayaknya Yuni cocok bawain acara ini, tapi nggak cocok pakai bahasa Jawa. Nggak apa-apa lah pakai bahasa Indonesia aja. Akhirnya dibilang gitu. Tapi aku sempat nggak coba pakai bahasa Jawa. Sempat teman-teman. Meskipun aku takut banget dan aku deg-degan banget dan aku sampai sekarang nggak pernah nonton itu. Episode yang pertama aku nggak pernah nonton karena menurut aku ya aneh banget aku di situ gitu. Kayak aku ngomong apa sih? Terus kaku banget dan segala macam. Cuma aku ngerasa kayak gini, ketika waktu itu kalau misalnya kalian lihat ya, ketika waktu itu aku 14 tahun, aku nggak berani untuk ngeiyain BBS TV itu, mungkin aku nggak akan bisa ke JTV tadi gitu. Nah, ketika aku di JTV tadi, yang aku bawain acara Mangan Wenak itu tadi, aku nggak ngeiyain karena harus pakai bahasa Jawa, aku nggak berani coba dulu, meskipun aku nggak bisa, mungkin aku nggak akan jadi host di sana untuk episode yang lama gitu. Jadi kita nggak akan pernah tahu kan apa yang akan terjadi the next-nya gitu. Yang penting kalian mulai aja dulu. Ada yang bilang juga kan motivator aku pernah dengar tapi aku lupa siapa. Kayak mulai aja dulu. Nggak masalah gitu. Hasilnya apa nanti di akhir, resultnya kayak gimana. Yang penting kita mulai aja dulu gitu. Nah dengan kayak gitu kita akan memperbanyak pengalaman kita. Kalau kita keluar dari zona nyaman dan kita mau belajar terus, itu akan berpengaruh banget sih buat kita. Kayak experience kita akan jauh lebih banyak. To be honest, kayak sampai sekarang aku juga nggak ngerasa kayak yang jago banget gitu, enggak. Aku mikir kayak banyak banget orang-orang yang jauh di atas aku, pasti banyak banget. Dan teman-teman aku juga ada yang lebih hebat, ada yang di Metro TV dan segala macam. Cuma yang aku mau bilang adalah sampai sekarang aku juga masih belajar gitu teman-teman. Kayak aku masih perbanyak pengalaman aku. Ketika di kampus butuh MC, aku masih daftar. Itu bisa menjadi sarana kita untuk belajar gitu. Meskipun kita udah di TV dan segala macam, misalnya kita udah di TV tapi kok mau sih di kampus gitu. Nggak masalah, karena kan memang kita adalah sekarang nih, kita ngomong kita adalah mahasiswa. Lakuin aja yang kita bisa lakuin dulu gitu. Emang kamu misalnya dikasih privilege untuk bisa bawain acara di kampus, ya latih aja, anggap aja itu adalah media latihan kalian untuk membuat kalian menjadi lebih jago di bidang itu. It's okay, it's fine gitu. Kalau kita perbanyak pengalaman kita,
secara nggak langsung ke PD-nya kita tuh akan terbentuk gitu. Karena kenapa? Orang nggak PD itu kan biasanya ngerasa insecure ya. Orang nggak PD itu kan biasanya ngerasa kayak gue nggak punya apa-apa nih. Orang nggak PD itu biasanya ngerasa kayak gue nggak bisa nih gitu. Tapi ketika kalian berani keluar dari zona nyaman kalian, going out from your comfort zone, kalian memperbanyak pengalaman kalian, you have so many experience yang kalian bisa share, yang kalian pegang nih di dalam diri kalian sendiri. Secara nggak langsung ya teman-teman, kayak percayalah kalian akan pede-pede sendiri, kayak kalian bisa bangga gitu sama diri kalian sendiri. I'm proud of myself. Lu tau nggak, gue gini loh prestasinya. Gue kemarin menang ini loh. Gue kemarin menang ini. Nah, jadi kayak itu akan datang dengan sendirinya gitu. Aku pernah sharing juga nih sama teman-teman aku kayak gue nggak pede nih, soalnya misalnya biasanya lagi breakout gitu. Biasanya kan ini mungkin kayak cewek-cewek juga relate. Gue lagi nggak pede nih, gue lagi breakout gitu. Yang aku mau bilang adalah selesaiin breakout itu gitu. Caranya gimana? Ya rutin, konsisten skincarean. Kita rutin, misalnya ya skincare kan juga nggak harus yang mahal-mahal gitu ya. Kita pakai yang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kantong kita, tapi konsisten kita pakai, lama-lama kan juga hilang. Akhirnya pede lagi, pasti pede lagi. Nanti kalau breakoutnya hilang, gue cantik banget deh gitu. Pasti kayak gitu, kayak kalau kita nggak percaya diri sebenarnya karena mungkin kita belum achieve more. Tapi ketika kita achieve more, kita tahu nih ada sesuatu, ada banyak hal dalam diri gue yang bisa gue banggain gitu. Jadi that's the key, I think. Kita pertama ubah mindset kita believe in ourselves, kita mulai cari apa sih kelebihan gue, apa sih kekurangan gue gitu. Dan kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Kita harus banyak untuk cari pengalaman-pengalaman baru yang mungkin kita belum pernah gitu. Contohnya lagi adalah, ini aku sharing aja nih. Waktu itu gini teman-teman. Jadi waktu itu aku ikut lomba news anchor di salah satu sekolah di Sidoarjo. Namanya Lensa ya. Aku ikut itu, dan waktu aku ikut itu di tahun pertama aku menang. Di tahun kedua aku nggak menang. Aku nggak menang nih. Tapi aku ditawarin jadi host di JTV tadi sama jurinya. Aku nggak menang, tapi aku nggak dikasih menang. Tapi aku ditawarin itu, dan ada satu sekolah yang nawarin aku jadi juri lomba gitu. Nah dari situ kan kayak sebenarnya gini, aku waktu itu posisinya udah di BBS TV, tapi kenapa kok aku masih mau ikut lomba lagi sih gitu. Banyak banget teman-teman aku yang tanya kayak gitu. Yang aku jawab adalah just keep learning aja gitu, belajar terus aja. Toh kalau misalnya aku di BBS TV bawain acara yang semi formal, kalau yang ini lomba news anchor, gaya pembawaannya beda juga gitu ya kan. Jadi kayak ya belajar aja gitu. Nah, aku juga mikir ketika aku nggak ikut lomba itu, dan aku lebih kayak mikirin gue udah di TV jadi gue nggak usah ikut lomba kayak gitu. Mungkin aku nggak akan dapat kesempatan untuk jadi juri. Sedangkan dari situ aku ikut, akhirnya aku bisa dilihat orang dan ada yang manggil untuk menjadi seorang juri gitu, seorang juri news anchor. Akhirnya sama, polanya itu sebenarnya sama. Aku belum pernah jadi juri, tapi aku coba terima. Terus ada yang panggil aku untuk ngajarin anak sekolahnya. Aku belum pernah nih jadi coach ya kan, tapi aku terima. Nah dari situ akhirnya aku tahu, kayak aku belajar juga lebih banyak. Oh ternyata gini loh kalau misalnya mau coaching orang. Oh ternyata gini loh kalau misalnya jadi juri gitu. Karena kalau misalnya kita emang nggak berani keluar dari zona nyaman kita, ya sampai kapanpun kita akan tetap di titik kita itu. Kita nggak keluar, kita akan tetap gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau misalnya kita mau beda, ya kayak yang gambar itu ya, I can't jadi I can gitu. Kita harus pede aja dulu, kita mulai aja dulu, nanti hasilnya gimana. Yang penting kita udah ngelakuin yang terbaik gitu. Oke, kemudian this is what you need lagi adalah memperhatikan penampilan. Kenapa di sini aku bilang memperhatikan penampilan? Karena as a public speaker, penampilan itu penting. Penampilan berarti harus cantik ya kak? Berarti harus ganteng ya kak? Enggak sih teman-teman, sebenarnya bukan itu. Tapi penampilan kita adalah dari cara kita berpakaian, cara kita ya istilah berbusana gitu ya. Ketika kita mau tampil di depan orang, nggak mungkin dong kita pakai baju rumah, kita pakai baby doll. Kan aneh juga ya dilihatnya. Kalau misal sekarang aku lagi pakai baby doll gitu, aku ngomong sama kalian, mungkin kalian mikir kayak, ini orang ngapain sih kesini gitu? Nih orang mau ngapain pakai baby doll warna pink gitu, gambar boneka. Nah, jadi kayak itu tadi, memperhatikan penampilan itu penting. Tapi yang paling penting adalah kepercayaan diri kalian ya. Karena
kita tuh sebenarnya kan unik. Setiap kita tuh unik, nggak ada yang bener-bener kayak cantik banget, ganteng banget. Semua kita tuh pasti ada kelebihan kekurangannya itu gitu. Kemudian sama satu contoh lagi, kalian kalau misalnya tahu Oprah Winfrey ya, kalian tahu Oprah Winfrey, dia kan keren banget ya. Dia terkenal loh, meskipun orang lihat dia nggak cantik, tapi kok dia bisa jadi host TV terkenal ya. Skill. Jadi kayak menurut aku penampilan, kalian nggak perlu insecure juga. Kadang aku juga kayak ngerasa, meskipun kadang aku ngerasa insecure, tapi mindset aku adalah kita nggak perlu insecure teman-teman, karena skill kita itu yang jauh lebih penting daripada penampilan kita. Jadi penampilan yang aku maksud di sini adalah gimana sih caranya kita itu tahu tempat lah, kapan kita pakai baju tidur, kapan kita harus pakai baju blazer dan segala macam. Jadi orang lihatnya enak gitu. Gimana caranya kita berbusana, berpenampilan. Oke, dan yang ketiga adalah practice makes perfect. Kenapa aku bilang practice makes perfect? Karena kalau misalnya kita banyak berlatih, itu akan berguna banget kok buat kita. Kayak aku sampai sekarang, to be honest, aku belum pernah yang kayak voice over gitu. Tapi waktu itu sempat dipakai voice over untuk sebuah company gitu, sebuah rumah sakit di Surabaya. Karena apa? Karena sebenarnya bukan dari pengalaman yang gede banget gitu, enggak teman-teman. Tapi karena aku latihan dan biasanya aku sering tanya nih, sering post di Instagram story aku, kayak aku tanya, menurut kalian gimana? Menurut kalian gimana? Malu nggak? Enggak sih, enggak perlu malu juga meskipun aku belum pernah. Kan dulu zamannya ini ya, Bimoki. Kalian kalau misalnya tahu kan zaman-zamannya dia kayak ada yang tahu bulat digoreng dadakan dan segala macam itu. Nah, itu kayak aku seneng banget belajar kayak gitu. Aku akhirnya ngeliat YouTube dia, terus aku ngeliat dia gimana sih caranya voice over yang benar dan segala macam. Belajar otodidak sih itu biasa. Tapi nggak masalah teman-teman meskipun kita belajar otodidak gitu. Yang penting kita latihan terus aja karena dengan latihan kita akan semakin expert istilahnya dalam bidang yang kita mau, ya kan, daripada kita setengah-setengah. Ada teman aku juga yang dia tuh kayak coba banyak hal, dia ngelakoni banyak hal, kayak misalnya dia ada buka all shop, terus dia juga biasanya kayak nyanyi gitu di kafe, terus ada satu lagi dia itu kayak ini loh, ngerti gak sih kayak yang biasanya, ini dia endorse juga gitu. Dah, aku ngerasa kayak gini, mungkin endorse itu sampingan, itu bisa. Cuma kalau misalnya kayak dia nyanyi di cafe, terus dia buka all shop juga, pasti waktunya terbagi banget kan, apalagi kan kita juga masih mahasiswa gitu. Kenapa nggak kita cari one thing yang bisa kita kembangin, yang kita bisa asah terus, yang kita bisa expert di bidang itu gitu. Barusan tadi pagi, aku lagi kelas dan dosen aku itu waktu pelajaran bahasa Indonesia, dosen aku itu dia adalah expert banget di bahasa Indonesia. Dia punya kayak kampung bahasa Indonesia gitu. Dan dia bilang sama kita, sama murid-muridnya, dia bilang, kalau misalnya kalian konsistensi di satu hal, konsisten kalian itu di satu hal, kalian akan jauh lebih beruntung gitu. Kenapa kok jauh lebih beruntung? Karena kalian akan menjadi orang yang expert banget di bidang itu. Kayak misalnya dia udah konsisten untuk mengembangkan bahasa Indonesia dari dulu. Sehingga sampai sekarang dia dikenal sebagai pakar bahasa Indonesia gitu. Dia ada title gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita coba A, coba B, coba C, nggak ada yang kita expertin, ya orang bingung juga, kayak kita bisanya cuma setengah-setengah doang, tapi kita nggak ada yang bisa benar-benar kayak jago gitu di bidang itu. Sebenarnya bagus banget nih, sebenarnya bagus banget teman-teman kalau kita coba banyak hal, kayak kita coba A coba B, kita bisa banyak hal, itu benar banget. Tapi tetap balik kayak saran aku, berdasarkan aku juga ya, aku suka banget sih belajar hal baru, aku suka nyanyi, aku suka gambar dan segala macam. Tapi ketika aku tahu my passion is in public speaking gitu, akhirnya aku berusaha untuk mengembangkan itu. Aku sangat berusaha untuk mengembangkan itu. Jadi kayak gambar ya cuma sekedar bisa aja ya teman-teman, sekadar bisa, terus nyanyi cuma sekadar bisa, tapi aku nggak yang mengembangkan itu gitu. Jadi itu tadi, kita harus bisa tahu apa yang mau kita pilih gitu untuk dikembangkan, karena itu berguna banget. Next. Oke, the benefit of public speaking itu sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Pertama, melatih kepercayaan diri dan leadership kita.
kalau misalnya nih kalian dulu masuk OSIS ya kan di sekolah, terus atau sekarang masuk BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa BEM. Dengan public speaking yang bagus, apalagi kita menjadi seorang pemimpin, kita ditunjuk jadi ketuanya atau kita ditunjuk jadi koordinator gitu, akan sangat menyenangkan untuk anggota-anggota kita mendengarkan kita saat rapat. Bener nggak sih? Daripada berkaca aja lah sama diri kita sendiri, kalau misalnya kita lagi jadi anggota terus kita dengerin ketua yang ngomongnya nggak jelas, pasti kayak kita mikir, duh males banget rapat, ketuanya lo nggak jelas, pasti kayak gitu kan. Jadi kayak balik aja gitu, kita balikin ke diri kita, kalau misalnya gue di posisi itu gue bakal apa ya gitu. Jadi kayak kalau public speaking kita latih, skill public speaking soft skill-nya kita latih, itu akan berguna banget. Kita bisa jadi a good leader juga, karena komunikasi itu kan memang kunci yang penting ya, karena kita makhluk sosial, kita menyampaikan pesan setiap hari itu dengan orang lain gitu. Kemudian yang kedua, mudah bersosialisasi dengan orang lain. Kenapa aku bilang mudah bersosialisasi dengan orang lain? Karena kalau public speaking kita bagus nih, kita akan jauh lebih mudah untuk ngobrol. Kita jadi tahu nih gimana caranya start conversation, gimana caranya untuk memulai pembicaraan, percakapan gitu. Kayak tadi lah contohnya, aku nggak bilang public speaking aku yang udah expert banget, enggak. Tapi kalau misalnya kita belajar, kita pasti tahu gimana sih caranya membuka conversation dengan orang atau menyapa orang gitu, tanpa membuat orang itu juga ngerasa kayak nggak nyaman gitu. Aku sama moderatornya, aku sama Kak Syahra juga belum pernah kenal nih teman-teman, kita baru pertama kali banget nih di sini ya kan. Tapi Kak Syahra punya that skill gitu, skill public speakingnya diasah, skill public speakingnya dilatih, sehingga ketika dia menjadi seorang moderator, dia tahu nih gimana caranya Pak orang lain yang mungkin belum pernah ketemu, belum pernah ngobrol juga gitu. Kemudian yang ketiga, berpikir kritis, cepat, dan runtut. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena to be honest ya teman-teman, kalau misalnya kita menekuni dunia public speaking itu akan membantu kita untuk berpikir kritis, cepat, dan runtut. Karena kayak gini, sekarang aku ngomong sama kalian. Tadi aku lihat nih di chat Zoom, ada yang bilang kayak lancar banget ngomongnya gitu. Kalau misalnya aku ngomongnya nggak lancar, kalian pasti terganggu. Percaya nggak percaya kayak, ini orang ngomong apa sih? Kok dari tadi gitu, kayak dari tadi banyak mikir gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita selalu ngasah, kita selalu ngelatih itu, kita bisa berpikirnya tuh lebih cepat. Kayak, oh habis ini gue mau ngomong ini, oh habis ini gue mau ngomong ini, oh ya habis ini mau ngomong ini gitu. Jadi kita tahu kita mau ngomong apa. Dan itu perlu latihan juga sih, kuncinya adalah practice gitu. Dan yang keempat, membuat orang menjadi lebih kreatif. Kalau misalnya nih kita anggap aja seorang public speaker, kita ambil contoh MC ya. Kita ambil contoh radio announcer, MC, host, atau TV presenter. Itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih kreatif. Kenapa? Karena ketika kita membawakan sebuah acara, pastinya kita harus menggunakan bahasa yang baik dengan cara pembawaan yang berbeda-beda kan. Nggak mungkin kita di satu event pembawaannya kayak seru gitu. Serunya misal kayak, atau sapaan aja dari bahasanya. Misal kita di suatu event bilang, halo teman-teman selamat pagi, saya Jocelyn Valencia nih, menemani Anda semua di sini. Terus nanti kayak kita di acara lain, kita juga openingnya kayak gitu juga. Orang kan akan bosen ya, kayak, ini openingnya nggak ada yang bervariasi apa, openingnya nggak ada yang lain apa, padahal kan banyak banget kata-kata gitu. Jadi menjadi seorang public speaker itu juga bisa membuat kita menjadi orang yang lebih kreatif, karena kita berusaha untuk mencari tahu lebih banyak, kita berusaha untuk memvariasi itu gitu. Oke, next. Nah, ini sebenarnya cuma tambahan aja sih sebenarnya, profesi di bidang public speaking sebenarnya masih banyak juga gitu. Kayak ada MC, Master of Ceremony, public speaker, kayak ngobrol gitu, kayak sharing gini, announcer, TV presenter, moderator, itu juga public speaking, skill public speaking yang digunakan. Kemudian reporter, trainer, interpreter gitu. Semuanya adalah skill public speaking gitu. Jadi kayak penting banget nih buat kita punya skill public speaking yang bagus. Oke. Dan mungkin kalau teman-teman lihat ya, apakah public speaking itu kayak melulu tentang, biasanya nih yang mispersepsi adalah public speaking itu dibilang, kamu suka apa public speaking? Oh, kamu MC ya gitu. Padahal nggak selalu gitu teman-teman. Kayak kita sebenarnya kalau misalnya kita jadi PR dari sebuah perusahaan, kita ngobrol sama orang. Itu apa? Skill public speaking, skill komunikasi yang kita pakai sebenarnya.
kita ngomong sama mereka, kita menjelaskan dengan baik presentasinya dan segala macam di perusahaan itu juga dipakai. Jadi nggak melulu tentang kayak berhubungan sama media ya kayak gitu. Nggak juga gitu. Kayak itu adalah sebuah soft skill yang nggak lepas dari kehidupan kita sehari-hari tuh teman-teman. Oke, next kayaknya ini udah habis ya. Jadi mungkin itu teman-teman yang bisa aku sampaikan, yang mungkin bisa kita sharing-sharing aja. Mungkin teman-teman di sini juga, tadi aku juga lihat ya di chat Zoom kalian, kayak kalian juga mungkin ada yang juga jauh lebih berpengalaman daripada aku juga nih. Kita bisa sharing-sharing dan kita belajar bareng di sini. Kalau misalnya kalian juga mau tanya seputar pengalaman aku waktu jadi Vice Program Director sekarang atau produser UMN Radio yang waktu itu juga boleh banget. Gitu teman-teman. Dan semoga aku bisa jawab pertanyaan kalian. Nanti kalau misalnya aku nggak bisa jawab, Kak Ciara kali yang bantu. Oke, gitu teman-teman. Thank you. Oke deh, wah gimana nih teman-teman? Kak Jocelyn udah memaparkan materi panjang lebar gitu ya, yang tentang public speaking hari ini. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke sesi Q&A gitu ya, untuk mempersingkat waktu juga. Waduh, ini belum dibuka, ini yang raise hand udah banyak banget. Mungkin aku pilih satu-satu dulu ya. Mungkin dari yang paling kiri, ada Muhammad Ardi Firdaus. Boleh open mic? Halo. Halo, selamat malam, Kak. Selamat malam. Tanya aja. Oh iya, malam Kak Jocelyn. Jadi gini, yang ingin aku tanyain seputar tadi radio juga ya, karena aku pun sekarang lagi coba magang di salah satu radio, dan kendala aku tuh masih di saat misalkan aku siaran ya. Nah, tadi itu masih ada kayak, kalau aku lagi ngomong kayak tiba-tiba buntu, aku tuh kayak nggak sengaja kayak gitu. Nah, itu kayak sumpah itu kayak bikin malah loading gitu loh. Bukannya aku pengen tahu tipsnya gitu, gimana cara ngilangin itu gitu kayak karena kan dari tadi dari awal ya aku nyimak pun kayak Kak Jocelyn tuh malah hampir gak ada gitu kayak ngomong gitu kan. Itu kayak trouble banget buat aku saat aku lagi siaran gitu loh. Nah, itu aja sih paling. Lalu untuk jadi produser gitu ya, kayak pengen minta tipsnya sih, siapa tahu nanti kayak someday I will become some like you, someone like you gitu kan, kayak jadi kayak Kak Jocelyn bisa jadi produsernya juga gitu. Pengen minta tipsnya juga gimana gitu, cara mengatur tim gitu loh, jadi produser, karena itu kan nggak bukan satu yang mudah gitu loh. Itu aja sih ya. Makasih sebelumnya, harinya mantap sih. Makasih. Oke. Kak ini langsung dijawab atau gimana? Ya, langsung dijawab aja sama Kak Jocelyn. Oke. Oke, jadi aku mau jawab, berarti tadi ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, gimana sih caranya biar kita tuh nggak waktu kita ngeblank gitu di tengah-tengah siaran. Terus yang kedua, pertanyaannya adalah tips ya. Tips kayak gimana sih caranya biar kita tuh bisa ngatur tim kalau misalnya kita jadi seorang produser gitu. Bener ya? Bener kan ya pertanyaannya itu ya? Oke. Oke, aku mau jawab dulu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah gimana caranya kita bisa ngelancarin itu. Tipsnya adalah kita banyak ngomong sih, kita banyak latihan gitu dalam kehidupan kayak kita sehari-hari. Kita meskipun kita nggak ngelakuin kegiatan yang urgent gitu, tapi ngomong aja gitu. Kayak biasanya aku tuh kayak lagi kelas, misal lagi break, aku sering kayak ngomong-ngomong sendiri, aku memposisikan diri aku lagi bawain sebuah acara, padahal acara itu sebenarnya nggak ada gitu. Jadi kayak kita banyak latihan aja, itu akan membantu kita banget gitu. Nah, kemudian kalau AE itu sebenarnya nggak akan lepas dari kita sih teman-teman. Maksudnya aku sendiri tadi juga ada aku realize aku juga ada tapi mungkin nggak banyak. Itu yang bisa kita kurangin. Gimana sih caranya kita mengurangin AE itu yang nggak banyak? Itu caranya adalah
balik lagi teman-teman, practice makes perfect. Kita harus banyak latihan. Dengan kita sering latihan, kita akan lancar ngomongnya. Karena kita udah kebiasa, mulutnya kita juga nggak belibet-belibet gitu. Nah, sebelum siaran kan biasanya ada teknik humming, tiger face. Itu digunakan aja karena itu sangat membantu gitu sebelum kita siaran. Jadi mulut kita nggak belibet waktu kita ngomong. Kita bisa ngomong dengan lebih lancar. Nah, ini aku mau jawab juga pertanyaan yang kayak kebanyakan AE, terus kayak bingung mau ngomong apa, nggak ngerti mau ngomong apa. Gimana tipsnya? Amati, jadilah pengamat yang baik di sekitar kalian gitu. Jadi aku dulu pernah juga nih, aku waktu nge-MC, terus aku tuh ngerasa kayak, wah tiba-tiba kok aku ngeblank ya, aku harus ngomong apa nih habis ini. Padahal ada di rundown sebenarnya, tapi waktu itu mungkin karena nervous juga, jadi kayak nggak terlalu lihat rundown. Akhirnya aku ngerasa kayak, aku ngomong apa ya gitu. Sebenarnya sama kayak siaran di radio juga, amati di sekitar studio kalian itu ada apa gitu. Siapa tahu ada clue-clue gitu kan. Namanya seorang announcer kan kita juga harus bisa kreatif itu tadi, kita harus bisa kreatif, kita harus bisa membuat sekeliling kita yang ada di sekeliling kita itu menjadi bahan omongan gitu. Jadi kayak waktu aku ngeblank ketika aku nge-MC waktu itu, aku ngeliat kayak yang aku ingat adalah aku ngeliat kayak ada orang gitu, ada orang di mall, tapi dia kayak pakaiannya tuh bener-bener colorful banget gitu, kayak badut gitu ya kan. Jadi aku ngerasa kayak, wah ini kayak bisa nih. Jadi kayak aku bilang, oke teman-teman, tapi sebelum kita lanjut, di sini kayaknya suasananya semakin cerah juga ya. Dan kayaknya di sini ada audiens yang di sebelah sana itu menggunakan baju yang, waduh, kayaknya udah pada semangat nih gitu. Padahal sebenarnya ya, for your information teman-teman, aku lupa mau ngomong apa. Jadi itu cuma kayak pengalihan aja. Akhirnya itu aku sambil mikir, ketika aku ngomong itu, aku sambil mikir, oh habis ini harus ngomong ini gitu. Jadi kayak itu cuma sebagai apa ya istilahnya extend aja gitu, cuma untuk sebagai memperpanjang. Sebenarnya sama kayak radio announcer, ketika kita ngeblank kita mau ngomong apa, kita bisa kayak ngelihat keliling kita. Misal tiba-tiba nih, anggap aja ya ini adalah studionya, terus sebelahnya ada jendela gitu, terus tiba-tiba ada orang jualan bakso. Kita langsung gabungin aja, kita rangkai kata-kata kayak, wah kayaknya enak siang-siang gini tuh enaknya makan bakso ya. Kebetulan banget nih di sebelah ada bakso. Tapi kok bakso sih? Kan jadi kemana-mana karena lapar. Oke, balik lagi nih. Misal panggilannya apa? Balik lagi nih teman-teman, aku mau bahas tentang apa gitu. Jadi sebenarnya itu istilahnya taktik apa ya? Teknik aja sih sebenarnya, kayak istilahnya kita mencoba untuk bukan mengelabuhi, tapi memang seperti mengelabuhi. Kita mencoba untuk mengelabuhi audiens bahwa mereka tuh biar nggak ngerti, kita bingung mau ngomong apa gitu. Jadi be a good observant, kita jadi pengamat yang baik, kita lihat di sekitar kita dan kita harus cepet tanggap juga kayak, oh ini bisa dibuat konten, oh ini bisa dibuat konten gitu. Kalau misalnya kalian ada yang YouTuber, content creator dan segala macam, pasti caranya juga sama kayak gitu. Aku yakin banget. Jadi kayak itu tadi. Nah, terus kalau untuk AE tadi, itu bener banget sih sebenarnya. Mending kita ngomong AE daripada kita diem, teman-teman. Karena ketika kita ngomong kita bukan cuma ngomong ya. Kita bukan cuma ngomong tapi yang diharapkan adalah ketika kita ngomong itu kita mikir, kita mau ngomong apa gitu. Jadi jangan cuma ngomong habis itu tapi otaknya ngeblank. Nah, itu sama aja. Nanti kita malah nggak tahu kita mau ngomong apa. Gitu sih untuk yang pertama. Jadi be a good observant aja. Kita jadi pengamat yang baik dan harus cepat tanggap juga untuk ngatasin itu. Kemudian yang kedua, gimana sih caranya ngatur tim siar? Jadi tuh biasa teman-teman di Women Radio, aku megang satu program dan aku ada tim siarnya tuh ada 7 orang, ada 2 announcer, ada 1 digital kreatif, ada 1 music director, ada 1 audio kreatif, ya itu. Dan di situ gimana cara ngelit, gimana cara menjadi istilahnya produser yang baik gitu ya. Berdasarkan pengalaman aku nggak tahu ya mereka ngelihat aku baik atau enggak sebenarnya. Cuma so far dari raport kan biasanya kita ada report gitu ya, report setiap bulannya nilainya 4 dari 4 gitu. Berarti kan oke, berarti gue oke lah gitu. Jadi kayak di situ aku ngelihatnya adalah gini. Sebagai seorang produser kita memang seorang leader. Tapi jangan biarin kita membatasin kreativitas tim siar kita. Karena gimana pun juga, meskipun semua dari kita, mereka akan jauh lebih jago dari kita karena mereka sudah di bidangnya. Ngerti kan? Jadi kayak misalnya nih,
aku punya selera sendiri untuk desain. Tapi digital kreatif aku adalah orang yang belajar desain dari kecil malah gitu. Jadi kayak ya udah, meskipun kita punya konsep, kita kasih ke mereka, jangan lupa untuk diskusi juga sama mereka, karena mereka pasti suka banget teman-teman kalau diajak diskusi. Ketika kita menjadi seorang produser dan kita nggak berdiskusi dengan mereka akan ngerasa nih orang otoriter banget, maksudnya kayak semua berdasarkan kemauan dia gitu, dan itu nggak baik banget buat berjalannya program kita, apalagi untuk kerja juga ya. Jadi kayak pasti banyak nggak disukain juga gitu. Jadi kayak biarin mereka berkreasi meskipun semua konsep dari kita. Jadi jangan jadi seorang yang maunya gue kayak gini, lo harus nurutin gue gitu. Jangan kayak gitu, karena pada dasarnya meskipun kita produser, kita sama-sama belajar kan. Istilahnya meskipun kita produser, tapi posisinya kita tuh sebenarnya setara gitu. Bukan cuma kita yang sibuk, mereka juga sibuk. Mereka juga punya keinginan mereka sendiri. Jadi diskusi yang penting. Dan gimana cara manage biar tim siar ini kayak nggak pecah gitu ya, kayak menurut aku sih bonding aja sih teman-teman, karena kan ini juga online ya. Jadi kayak biasanya aku ngajak mereka kayak nge-zoom, terus aku tanya, menurut kamu kalau kayak gini flow kerjanya kamu nyaman nggak gitu? Kalau menurut kamu kalau misalnya flow kerjanya kayak gitu kamu nyaman nggak gitu? Aku biasanya tanya kayak gitu. Tapi kuncinya adalah balik lagi ke kita, meskipun kita menjadi seorang produser, tetap biarin mereka berkreasi gitu. Karena mereka juga pengen sebenarnya, mereka punya wadah itu mereka pengen banget gitu deh. Oke. Oke, thank you banget Kak Jocelyn atas jawabannya. Kira-kira untuk menjawab second question. Halo, siapa tadi? Ardi? Apakah sudah terjawab atau masih ada yang mengganjal di hati? Sebenarnya cukup, karena waktu juga ya, dan teman-teman yang lain pun pasti ingin bertanya juga tentunya. Terima kasih sebelumnya Kak Jocelyn. Iya, thank you. Nanti kalau misalnya belum paham juga sih, aku juga open banget sih teman-teman kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol di DM. Siap. Oke, thank you Kak Ardi dan Kak Jocelyn atas pertanyaan dan jawabannya. Dan second question goes to dari Bangka Belitung, ada Bambang. Halo Bambang. Halo Kak Ciara. Halo, Sebelumnya boleh langsung terima diutarakan ya pertanyaannya? Ya, terima kasih atas waktunya. Halo Kak Jocelyn. Izin bertanya Kak. Tadi kan ini apa namanya tuh? Saya ingin bertanya tentang the talent of public speaking. Tadi kan ada poin harus membuat audien itu paham dan senang mendengar kita. Sebelumnya kan kita ketahui macam-macam audien itu banyak banget macam-macamnya. Ada yang mudah ngantuk, ada yang sering bermain, ada yang sering bercanda. Terus bagaimana sih mengatasi audien-audien yang mudah ngantuk itu, dan bagaimana sih biar mereka itu fokus ke kita dari awal sampai akhir ketika kita memberi sebuah materi. Terima kasih Kak. Oke, thank you buat pertanyaannya. Oke, aku jawab ya. Jadi gini teman-teman, benar banget yang kamu bilang tadi ya, kayak setiap audiens tuh pasti berbeda-beda kan, ada yang mudah ngantuk, dan tuh biasa aku kalau jadi audiens, aku adalah orang yang mudah ngantuk gitu. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita jadi seorang misal pembawa acara gitu, kita lagi nge-MC, terus kita ngeliat audiens kita banyak banget. Gimana caranya kita mengatasi suasana yang kayak gitu? Caranya adalah kita jadi pengamat yang baik nih. Kita jadi pengamat yang baik, karena sebagai MC itu bukan cuma bawain acara aja, tapi kita harus bisa membawa suasana. Kita harus bisa merangkul suasana, kita harus bisa merangkul audiens kita gitu. Jadi ketika ada yang ngantuk, kita harus berpikir kayak kayaknya apa ya yang bisa bikin orang ini tuh nggak ngantuk lagi. Misalnya nih contohnya, aku lagi nge-MC terus tiba-tiba Kak Ciara kayak aku kelihatan kayak Kak Ciara udah mulai ngantuk gitu ya. Bisa aja nih, boleh sebagai MC kamu bilang kayak, oke deh teman-teman, kayaknya di sini udah ada yang ngantuk nih ya di sebelah sini. Itu secara nggak langsung ya, dia akan bangun kayak, wah gila ini gua gitu. Kayak itu nggak apa-apa banget sebenarnya dilakuin, karena itu adalah cara kalian, itu adalah trik kalian, gimana caranya kalian bisa membawakan sebuah suasana itu dengan baik gitu. Nah ketika itu ngantuk, ketika dia udah melek gitu ya, kalian bilang kayak, kalian coba cari sesuatu yang menyenangkan mungkin, misal tergantung rundown juga ya, tapi ketika rundownnya memang lagi kosong dan segala macam, kalian harus mengisi, isilah dengan games, isilah dengan sesuatu yang bisa mencairkan suasana lagi gitu, dan kalian bilang kayak,
Oke teman-teman, kayaknya ini masih panjang banget. Kita kayaknya mau main dulu aja ya, biar teman-teman di sini itu bisa semangat dong. Ayo semangat bangun yang masih yang udah tidur tadi bangun lagi karena kita akan ada materi yang lebih keren lagi setelah ini gitu. Jadi kayak kita harus pandai mengamati juga gitu. Kita harus lihat mana audiens yang udah mulai bosen, mana audiens yang udah ngantuk. Kelihatan banget pasti kayak orang kalau misalnya udah malas dengerin kita, itu pasti kelihatan. Jadi kita harus bisa cepet-cepet tanggap, kita harus bisa cari cara gimana sih caranya untuk mengatasi hal itu gitu. Oke, kemudian tadi ada lagi ya, apa ya? Kayak gimana caranya kita tahu audiens ini gimana caranya kita tuh bisa merangkul semua audiens itu ketika audiens itu beda-beda. Caranya adalah gini, sampai kapanpun teman-teman, sampai kapanpun kalian nggak bisa membuat semua orang suka dengan gaya bicara kalian, ya kan? Karena setiap gaya bicara orang itu berbeda-beda. Gaya bicara aku kayak gini, mungkin ada yang nggak suka. Gaya bicara dia kayak gitu, mungkin ada yang nggak suka juga, tapi ada yang lebih suka aku, ada yang lebih suka dia, misal kayak gitu, pasti kayak gitu. Caranya gimana adalah just be yourself, jangan tiru orang lain pokoknya. Kayak kalian udah punya ciri khas kalian sendiri, kalian udah punya kayak apa istilahnya self branding kalian sendiri, jangan tiru orang lain, just be yourself aja. Kalian nggak bisa maksa mereka buat ngikutin kalian, tapi ketika kalian membawakan itu dengan konsisten dengan baik, secara nggak langsung audiens yang nggak suka pun kalau kalian bawainnya bagus, dia tetap dengar kok gitu. Kayak meskipun dia nggak suka cara kamu ngomong, tapi pembawaan kamu bagus, dia pasti tetap dengar meskipun audiens itu nggak suka gitu. Jadi jangan berusaha untuk attract, untuk menarik satu orang itu. Jangan pernah berusaha kayak gitu karena itu akan merusak semuanya gitu. Karena kalian kan nggak cuma ngobrol sama beberapa orang aja, kalian ngobrol sama semua orang. Jadi biarlah mereka yang istilahnya kalian tetap jadi diri kalian sendiri dan biarlah mereka yang istilahnya tertarik gitu dengan cara kalian sendiri gitu. Gitu deh. Menjawab? Oke, thank you Kak Jocelyn udah dijawab dengan baik. Dan gimana Bambang? Apakah sudah terjawab? Sudah Kak, terima kasih banyak Kak Jocelyn. Sama-sama. Oke, keren sekali ya sesi Q&A kita hari ini. Tapi sayang sekali waktu yang kita miliki untuk coaching kita hari ini sangat terbatas. Jadi kita harus mengakhiri sesi Q&A kita kali ini. Nah, untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan atau nanti yang masih kepo-kepo, boleh banget nih nanti bisa kontak Kak Jocelyn di Instagram @jocelynv_1. Ya Kak Jocelyn ya? Iya, bener banget. Mungkin aku ketikin di sini ya teman-teman karena tadi ada yang salah spell juga sih. Kayaknya nama aku lumayan susah. Oke. Oke deh, bisa langsung tanya di DM ya nanti ya. Dan dari materi yang sudah diberikan tadi, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik nih teman-teman. Jadi public speaking itu adalah soft skill, keterampilan berbicara untuk membangun relasi dengan audiens saat berkomunikasi di depan umum. Baik dengan orang yang dikenal maupun orang yang nggak dikenal. Jadi public speaking itu adalah sesuatu yang penting banget dan harus dimiliki setiap manusia. Karena public speaking ini membantu kita saat di sekolah, saat di dunia kuliah, di dunia kerja, bahkan jadi duta gini kita juga butuh public speaking loh. Dan public speaking nggak cuma sekedar public speaking, ada challenge yang harus dihadapi. Kita harus berani menghadapi banyak orang, kita harus bisa menyampaikan pesan dengan baik, kita harus membuat audiens paham dan senang untuk dengerin kita. Jadi intinya guys, public speaking ini penting banget dan kita nggak bisa lepas sama sekali dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita juga jangan pernah lelah buat berlatih karena practice makes perfect. Jadi kita langsung gas mulai aja dulu dari sekarang. Oke, sesi selanjutnya ini adalah pemberian sertifikat